Amin. Luar biasa. Oke, mari kita akan menyembah untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan di 1 minggu kemarin. Dan pada siang hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama berkumpul, itu semua juga karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang dengan berbagai pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau percaya Tuhan, kami mau sepakat, kami mau mengandalkan Tuhan. Apapun musim hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Berkati gerejamu Tuhan, Livi ingat ministry saudara pada perlindungan Tuhan, selalu menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Menghadirkan umat-umat, menghadirkan jiwa-jiwa untuk memenangkan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bang. Hadir hamba-Mu yang sedang Kau siapkan Tuhan menyampaikan kebenaran firman. Berkati Tuhan, berkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat kami datang tidak akan sama lagi pada saat kami pulang. Ada berkat-berkat yang tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersuka cita, kami siap bersorak-sorai untuk meninggikan nama Tuhan. Yang siap beribadah dan bersuka cita sama-sama kita boleh katakan? Amin. Haleluya, kita mau bersuka cita pada siang ini. Biar lebih bersemangat kita sama-sama boleh berdiri. Kita mau bertepuk tangan untuk mulai. Hari berganti hari.
siapkan hati kita untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, itu semua baik di mata Tuhan. Terkadang kami mengeluh, terkadang kami bersedih, tapi kami mau percaya Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Engkau
bidang hambanya. Teramat baik Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu ada dalam setiap kehidupan kami, setiap nafas kami Tuhan. Setiap derap langkah hidup kami dalam kami menapaki hari-hari Tuhan. Kami melihat bahwa sungguh kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Waktu-waktu yang terus berjalan Tuhan. Tuhan kami sudah menapaki tahun ini. Dari hari ke hari Tuhan. Sudah 291 hari Tuhan kami menapaki tahun 2025 ini Tuhan. Kurang lebih tinggal 74 hari lagi ke depan kami akan meninggalkan tahun ini Tuhan, memasuki tahun 2026. Tapi kami percaya bahwa penyertaan-Mu ada atas kehidupan kami, tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhenti, terus mengalir dan mengalir kebaikan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Bagaimana Tuhan kami belajar mengetahui kerajaan-Mu, Kingdom Treasure ya Tuhan. Kami mau belajar. Mari Tuhan berbicara lebih dari hamba bisa sampaikan ya Tuhan. Kalau kami ajaib Tuhan, Engkau Tuhan yang berperkara di setiap kehidupan kami Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, di dalam sakit penyakit, di dalam keuangan, di dalam ekonomi, di dalam pelayanan, kami percaya Engkau Tuhan turut ambil campur bagian setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berbicara lebih dari yang mau sampaikan. Biarkan seluruh isi hati kecil kami, tapi biar suara Roh Kudus sendiri, Allah sendiri yang bertahta atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk pendengaran firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Luar biasa ya. Kita lanjut dari tema yang minggu lalu tentang Kingdom Treasure, ya. Bagaimana Allah secara luar biasa dalam kehidupan kita, bagaimana kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan ya. Kalau kita buka di Matius 13 ayat 44 ya, tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saya coba cari Tuhan bagaimana merenungkan firman Tuhan tentang rahasia di kerajaan surga itu ya. Saya coba lihat, saya coba umpamakan ini tentang harta yang ada di dunia ya. Satu hal, kita hidup di Indonesia ya. Saya diingatkan kita punya negara kepulauan. Di sini ada satu pulau Papua ya. Pada suatu ketika, jadi ada ekspedisi dari Kartens ya, seorang dari Belanda. Waktu itu dia ekspedisi tahun 1632 ya. Dia tuh mendaki gunung tertinggi di Papua. Nah, di gunung itu dulu namanya masih Pegunungan Wilhelmina ya, karena masih dalam kekuasaan Belanda waktu itu. Pada tahun 1632 dia melihat di suatu puncak yang tertinggi itu ada gunung di daerah garis Katulistiwa, itu ada gunung es di situ ya. Dia cukup keheranan, kenapa ada gunung es di situ gitu ya? Apa yang terjadi gitu? Terus dia tulis di situ ya. Lalu dari jurnalnya itu dia tulis, dia kembali lagi. Karena ini ada hal yang aneh gitu ya. Kok di Katulistiwa ada puncak gunung es gitu ya. Lalu akhirnya dia simpan catatan itu di perpustakaan. Kemudian itu terpendam begitu aja ya dari rahasia itu.
Terus kemudian datang lagi seorang peneliti, ada namanya tulisannya kurang besar ya, namanya Andreas Doyle. Dia meneliti juga ke sana, terus kemudian dia lihat suatu ketika dia naik ke puncak juga, dia penasaran lihat kok ada gunung es gitu ya di puncak itu. Dia penasaran. Begitu dia naik sampai di puncak memang dengan tingkat kesulitan yang tinggi ya, itu di ketinggian sekitar 4.000 di bawah permukaan laut ya, jadi 4.000 meter, tinggi banget. Jadi udah puncak. Terus dia lihat di situ ada batu hitam. Batu hitam itu apa? Dia pelajari gitu, itu berkilauan. Ternyata setelah dia lihat batu hitam itu mengandung tembaga di situ ya, tembaga dan emas. Baru diketemukan tembaga dan emas. Lalu dia namakan tempat itu Esberg. Ya, Esberg. Apa itu Esberg? Esberg itu artinya gunung biji ya. Lalu dia kembali lagi untuk dia kembali ke negaranya untuk cari eksplorasi tambang di situ. Nah, pada saat itu tahun 60-an pergolakan politik di Indonesia, Papua Barat akhirnya memang diarahkan untuk jatuh ke tangan Indonesia, puji Tuhan ya. Jadi tidak diambil Belanda. Lalu tapi kemudian pada masa pemerintahan Presiden RI yang kedua, majulah itu ada satu perusahaan namanya Freeport ya. Dari nama seorang pengusaha pertambangan, itu Wilson Freeport. Kemudian penandatanganan untuk kontrak kerja pertambangan di Indonesia, lalu digali di situ. Ternyata luar biasa, Bapak Ibu ya. Itu di Esberg itu di atasnya gunung hitam itu, batu hitam itu terkandung miliaran tembaga terbaik di dunia, perak terbaik di dunia. Di bawahnya itu ada emas, gitu ya. Akhirnya digali sampai jauh Esberg itu, sampai akhirnya tahun 1988 penggalian dipindahin ke Gasberg. Nah di Gasberg itu digali sampai kedalaman 4 kalinya Burj Khalifa ya. Jadi 4 kilometer ke bawah digali tuh semuanya, diolah, dan di situ ditemukanlah bahan tambang terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, emas ya. Kandungan emasnya itu ternyata ada 106 juta ons ya. Terus kemudian kandungan bijinya ada sampai 1,7 ton ya. Dan sebelumnya nah Bapak Ibu, berapa itu nilainya? Nilai emas yang terkandung di gunung biji di Gasberg ya. Itu sekitar berapa tuh, nilainya ada berapa ya? Mungkin sekitar itu 240 triliun Bapak Ibu ya. Begitu besar ya kekayaan yang ada. Nah, saya berkaca gini, kalau benda mati pun seperti gitu bisa berharga, apalagi kita yang hidup ya, yang kita bisa mengenal Tuhan. Nah ini saya buat contoh tadi ada makanan ini biasa aja ya. Makanan ada puding, ada es krim. Tapi saat makanan ini berlapis emas, itu harganya sangat luar biasa ya. Jadi emas itu ternyata bisa dilapis untuk bahan makanan, tapi dia harus betul-betul murni, 23 sampai 24 karat ya. Dan itu harus tipis, lempengannya sekitar 1/8.000 mm ya. Bahannya itu bisa disebut apa? Edible gold leaf ya. Jadi bahan emas yang tidak berbahaya untuk dimakan. Begitu luar biasa ya. Dan itu harganya akan jadi mahal. Es krim jadi mahal. Gitu. Puding, makanan kue tart jadi mahal. Gitu ya. Karena itu Bapak Ibu, kita kembali lagi ke firman Tuhan ya. Harta kerajaan Allah bukanlah emas,
uang atau kekayaan dunia, tapi melupakan hubungan dengan Tuhan, akan keselamatan dan kehidupan. Itu lebih berharga. Bapak Ibu, lebih berharga dari emas, dari perak, dari tembaga yang ditemukan. Ya, kalau batu hitam itu hanya seonggok batu hitam, tidak ada orang yang mengolahnya, ya nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah, kita rindu, kita hidup menempel pada Sang punya kerajaan Allah. Kan kita akan menjadi orang-orang yang berharga, menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan ya. Next, harta kerajaan lebih berharga dari dunia. Yesus menggambarkan bahwa orang yang menemukan harta kerajaan akan rela meninggalkan semua miliknya. Artinya tidak ada yang lebih berharga lagi daripada dia mengenal Kristus. Amin ya. Daripada yang lain. Jadi dia akan meninggalkan segala sesuatu. Karena apa? Ya, harta sekaya apapun, emas bertriliun-triliun itu ya hanya ditinggal gitu aja. Yang utama adalah keselamatan dari Kristus. Itu yang utama. Maka kita menjadi orang-orang yang dikasih Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, itu jauh-jauh lebih berharga. Kita akan lebih mahal, tidak ternilai harganya dibanding emas, dibanding tembaga, perak yang ada di muka bumi ini ya. Yes. Amin. Amin. Oke, dalam Filipi 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Itu intinya ya. Inti dari setiap kehidupan kita umat manusia, supaya orang mendengar nama Kristus dan kembali menjadi makhluk yang diciptakan menjadi sempurna seperti gambaran Allah. Karena Allah katakan apa? Waktu dia menciptakan, semua baik adanya. Amen. Semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, amin ya. Yes. Apapun juga, permasalahan apapun, saya percaya Tuhan pasti punya rencana. Tuhan punya pengen, Tuhan punya rencana. Jadikan kau menjadi orang yang luar biasa. Ya, Billy Graham katakan bahwa Anda tidak bisa membawa harta dunia ke surga, tetapi Anda bisa membawa apa? Jiwa-jiwa. Nah, jiwa-jiwa itu yang tidak ternilai, itu ya. Teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, orang-orang di luar Kristus, dialah harta yang tidak ternilai harganya ya. Karena itu Billy Graham katakan, tidak bisa kita membawa harta dunia, nggak bisa. Kita datang dengan tangan kosong, kita pulang kembali dengan fisik ya tangan kosong. Tapi yang kita bawa adalah kita membawa jiwa-jiwa untuk datang pada Kristus. Itulah kingdom treasure ya. Adalah kekayaan yang benar-benar real, kekayaan luar biasa. Secara fisik ya apa ya, kita manusia dagingnya senanglah pakai perhiasan-perhiasan seperti itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah perhiasan dalam hati kita. Perhiasan yang membangun hidup kita lebih berharga lagi dan lebih bernilai. Ya. Harta kerajaan itu memberi sukacita sejati. Orang dalam perumpamaan yang menjual segala harta bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Itulah tanda bahwa harta kerajaan memberi apa? Kepuasan batin, bukan beban. Ya, harta kerajaan Allah. Saya tuh kadang diingatkan Tuhan, ini di luar ini ya. Saya baca dari Lukas 8 ayat 10. Ini ya. Lalu ia menjawab kepadamu, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti.
Karena rahasia gitu ya, rahasia kerajaan Allah. Nah, kita mau nggak mengerti rahasia kerajaan Allah? Yes. Kita menempel pada energinya itu ya, menempel pada Kristus selalu. Amin ya. Malah kita luar biasa, maju terus dalam Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Ya. Oke, lanjut kita buka di Mazmur 16 ayat 11 ya. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ini jaminan dari Tuhan ya. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kalau hati kita damai sejahtera dengan Tuhan, kalau kita menikmati kehidupan ya, seberapapun tekanan yang ada dalam kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir, jangan pernah merasa hidup ini tidak berharga. Gue mau lepas aja, gue mau hilang aja, gue mau menghilang. Jangan, saudaraku. Engkau adalah orang-orang yang berharga. Engkau orang-orang yang tidak bernilai, tidak harta yang tidak ternilai dari segala sesuatu yang paling berharga di muka bumi ini ya. Amin. Itu Tuhan akan tambahkan ya. Kekayaan, kemuliaan, mungkin kita belum punya, tapi Tuhan bisa balikan semuanya. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, apa yang tidak terpikirkan, tidak terbayangkan, itu Tuhan bisa genapi dalam kehidupan kita. Kalau kita menempel pada energinya itu ya. Energinya apa ya? Kekuatan Yesus itu tadi. Kekuatan Tuhan sendiri kita nempel sama Dia. Amin Bapak Ibu. Kemudian lanjut. Harta kerajaan harus dicari dengan sungguh-sungguh. Oke ya. Harta kerajaan harus dicari dengan sungguh-sungguh. Artinya dengan sungguh-sungguh apa? Kita tidak diam pasrah, tapi kita mencari. Mencari dengan apa? Kita belajar untuk mencari kehendak-Nya. Baca firman Tuhan, senantiasa berdoa, teduh, punya waktu khusus dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, pasti Tuhan berikan sesuatu untuk kita. Oh, Setio kamu kesini, Setio rencana kamu kesini. Tuhan akan tuntun. Saya percaya itu ya. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu ya. Ayat itu berulang tapi benar bahwa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah gitu ya. Cari dahulu kerajaan Allah. Seberapa jauh sih kita melangkah, seberapa kuat kita, tapi yang jelas bahwa Allah turut ambil perkara dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang lebih berharga, naik, semakin naik dan tidak turun ya. Kita diangkat jadi kepala dan tidak jadi ekor. Oke ya. Dari Matius 6 ayat 33 tadi, jangan menjadikan kerajaan Allah sebagai pilihan terakhir, tapi melakukan sebagai prioritas. Prioritas mencari kerajaan Allah. Kita bersekutu di sini, berkumpul. Kita sebagai wadah ya, kita sama-sama belajar di Living in God ini. Kita belajar untuk mencari kerajaan Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita, supaya terus dibangun ya iman kita. Saya yakin gitu ya, apa yang kita inginkan dan secara ajaib Tuhan akan berperkara dalam kehidupan saya, saudara dan saya. Apapun itu, apapun profesi Anda, apapun pelayanan Anda, kau melayani orang, kau menjadi profesi sebagai tenaga medis, kau profesi sebagai tenaga di bagian konsultan ataupun apapun, semata-mata semuanya untuk Tuhan ya. Kita adalah orang-orang yang paling berharga. Kita mempunyai kehidupan yang tidak ternilai dari semua yang berharga di muka bumi ini, karena kita adalah dekat sama Tuhan ya. Oke, Tuhan Allah kita yang luar biasa. Kita mau belajar
Di setiap kehidupan kita, apapun juga, kita tetap eksis ya, kita tetap militan, kita tetap menjadi orang-orang berintegritas. Jadi seperti ada seorang penyanyi yang mengatakan bahwa ia bukan orang bodoh yang menyerahkan apa yang tidak dapat dipertahankannya untuk mendapatkannya ya. Artinya bahwa dia menyerahkan semua seluruh kehidupan dia serahkan, tapi yang utama adalah mengikut Kristus ya. Jadi Jim Elliot ini dia benar-benar martir misionari ya. Dia mau dibantai orang demi nama Yesus bisa disebarkan ke daerah-daerah terpencil ya. Jim Elliot mengatakan seperti ia bukan orang bodoh yang menyerahkan apa yang tidak dapat dipertahankannya untuk mendapatkan apa yang tidak dapat hilang darinya. Apa yang tidak dapat hilang darinya? Kekekalan, kasih Tuhan, kemenangan, menjadi orang-orang pilihannya. Ya, amin. Yes. Apapun pekerjaan yang kita lakukan dengan segenap hati. Yakin Tuhan akan memberi sesuatu yang apa yang kita inginkan dalam apa yang ada dalam hati kita, sehingga kita juga boleh jadi berkat buat orang lain. Kita boleh memberkati orang lain, kita bisa mendoakan orang lain. Kita punya power apa yang seperti Tuhan punya, karena kita adalah miliknya, kita adalah ciptaannya yang sempurna. Amin, Bapak Ibu. Amin. Baik, mari kita tutup. Kita akan doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu untuk renungan yang singkat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hidup kami lebih dan jauh lebih berharga Tuhan dari segala sesuatu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah kingdom treasure itu ada dalam hati kami Tuhan. Kami menjadi warga kerajaan Allah. Rahasia kerajaan Allah itu nyata dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, buka pikiran kami Tuhan. Dalam pikiran kami yang sangat terbatas, kami rindu Engkau bukan kami Tuhan. Pikiran bahwa hidup kami itu lebih berharga dari sesuatunya Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan Living in God ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada banyak orang Tuhan akan dibangkitkan Tuhan. Ada banyak orang Tuhan yang semakin mengasihi Engkau Tuhan. Ada banyak orang Tuhan yang benar-benar mencari Tuhan, kingdom treasure yang sesungguhnya itu Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami juga mau masuk Tuhan dalam sakramen perjamuan kudus Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan untuk menerima Tuhan roti dan anggur sebagai persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, maka terus bersatu, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu menyertai hidupku. Besar anugerah-Mu, bersatukan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tinggi, kita hormati roti yang ada di tangan kami sebagai tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Yesus, semua sakit penyakit, semua vonis dokter, semua kelemahan tubuh dan kutuk penderitaan sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami sudah dilepaskan, disembuhkan, diciptakan kembali serupa seperti gambaran Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh
Yesus Kristus. Mari makanlah dengan iman. Bapak Ibu, kita angkat tinggi angguran di tangan kami. Mari kita ucapkan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib, yang memberi kami penebusan atas dosa dan kesalahan kami. Kami percaya oleh kuasa darah Yesus, semua kutuk dosa, kutuk Kejadian 3, kutuk keturunan, kutuk leluhur tidak berkuasa lagi atas kami. Mata kami bisa kudus untuk memandang kemuliaan-Mu. Telinga kami bisa peka mendengar panggilan dari surga. Mulut lidah kami diberkati. Apa yang kami doakan, kami punya kuasa yang terikat di bumi dan terikat di surga. Dan kami diberkati, apapun yang kami kerjakan dimampukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tangan kaki kami diberkati, apapun kemanapun kami melangkah, tanah bumi yang dipijak diberkati Tuhan. Kami percaya segala kutuk, sakit, penyakit dan kelemahan tubuh sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami beriman oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami dibentuk menjadi serupa seperti gambaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima darah perjanjian baru ini. Mari makan yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat persekutuan-Mu dengan kami, atas tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih kami menjadi bersatu dengan tubuh-Mu. Kami menikmati anugerah-Mu. Kami menjadi warga kerajaan-Mu. Kami menjadi warga kerajaan-Mu. Rahasia kerajaan Allah itu Kami terima janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini anugerah-Mu yang terbesar di setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau mati di atas kayu salib Tuhan. Tubuh-Mu mau terpecah-pecah buat kami. Darah-Mu Tuhan tercurah bagi kehidupan kami Tuhan, supaya kami menjadi baru Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Tuhan yang menerima anugerah kerajaan Allah itu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang ajaib. Pekerjaan-Mu sungguh ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami diubahkan, hidup kami diubahkan terus Tuhan. Dari sehari ke sehari Tuhan, kami mau Tuhan mengimpartasikan itu Tuhan, untuk orang lain boleh berubah, orang lain menerima kerajaan Allah itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ada banyak jiwa-jiwa Tuhan, mungkin saat ini Tuhan yang boleh melihat tayangan ini, dimanapun dia berada, kami berdoa Tuhan, mari urapi Tuhan, kuasa-Mu lebih dahsyat dan mengubahkan dia, untuk mereka bisa berubah Tuhan, untuk dia boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami akan memberikan persembahan Sabah, kami mengadakan pesta Tuhan. Kami mengucap syukur dengan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami Tuhan. Kami berikan apa yang terbaik buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Sembah. Jiwaku diselamatkan.
lagi kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah diterima Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati berlimpah atas kehidupan kami Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa buat pelayanan Living in God ini Tuhan. Terus Tuhan semakin Kau tambahkan kasih anugerah atas kehidupan kami Tuhan. Untuk Pastor Bimo Tuhan sebagai hambanya Tuhan dari pelayanan Living God, biar Tuhan Kau semakin Tuhan tambahkan terus berkembang pelayanan Tuhan, pos-pos PI-nya Tuhan, itu mungkin di Solo, di berbagai tempat Tuhan, di Manado, di Pekalongan Tuhan, biar terus menyebar Tuhan, 1-2 orang Tuhan dibaptis Tuhan, surga bersorak-sorai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau terus tambahkan Tuhan, semakin lagi Tuhan, semakin lagi Tuhan, sampai menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami percaya Tuhan, juga Tuhan buat keluarga-keluarga Tuhan, Living in God, untuk keluarga Pak Yosef, kami berdoa Tuhan, dalam setiap penghidupannya, dalam setiap pergumulannya Tuhan, Kau jaga kehidupan keluarga ini Tuhan. Juga untuk Bu Firni juga Tuhan, dalam pengobatannya dan pemulihan matanya Tuhan, Kau pulihkan terus. Kami percaya pekerjaan yang luar biasa Tuhan atas keluarga ini terus mengubahkan Tuhan, dan boleh menjadi cahaya Kristus yang nyata Tuhan untuk keluarga-keluarga yang lain Tuhan. Juga untuk Yukio juga kami berdoa untuk setiap pekerjaannya, setiap usaha apapun, biar Kau berkati dalam kesehatannya dan keuangan ekonomi finansialnya juga Tuhan. Juga untuk Koas juga Tuhan, untuk Yudo kami berdoa Tuhan setiap ujian dan setiap pergumulan dalam studinya Tuhan. Mari Tuhan, kami rindu Engkau bisa memberkati dia menyelesaikan apa yang mentuntaskan apa yang dia harus selesaikan dalam studinya. Terima kasih Tuhan, setiap ujiannya Kau jagai dia Tuhan terus Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana ini atas kehidupan dia. Terima kasih Tuhan untuk juga Kameri, Kau berkati dalam setiap pelayanannya, dalam pelayanan pujian Engkau semakin tambahkan lagi Tuhan. Dan setiap pekerjaannya, setiap usaha apapun, setiap pergumulan kehidupannya, kami percaya Tuhan Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh baik, teramat baik pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga buat Naomi yang berkati dalam studinya, dalam sekolahnya, juga Hugo Tuhan, dan terus dalam kehidupannya Kau berkati anak ini Tuhan, kelak menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai, orang militan untuk mengasihi Engkau Tuhan lebih lagi. Makasih Tuhan untuk juga kayak Lisa Tuhan, berkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam setiap pergumulan kehidupannya, dalam apapun yang dia pikirkan Tuhan, apapun jadi kerinduannya, apapun yang menjadi permasalahan, apapun jadi pergumulan, kami percaya Tuhan Engkau turut ambil campur bagian Tuhan, supaya dia bisa mengambil keputusan yang terbaik dalam setiap kehidupannya Tuhan, dan boleh menyukakan, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih untuk juga Eci, berkati Tuhan dalam pekerjaannya, dalam setiap tekanan pekerjaannya, dalam setiap kehidupan ekonominya, kesehatan, dan pergumulan keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau turut ambil campur bagian Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah Tuhan, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan Eci Tuhan, juga Tere dan keluarganya Tuhan. Berkati dalam studi pekerjaan mereka Tuhan. Berkati buat yang lain Tuhan, buat KAI juga Tuhan, berkati Pak Ocok juga, berkati Tuhan, kasih anugerah-Mu melingkupi kehidupan mereka Tuhan, untuk senantiasa lebih mengasihi Engkau, lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Berkati juga buat anak kami Fani Tuhan, dalam studinya, dalam setiap sekolahnya, biarlah dia jadi anak yang pandai, pintar, cerdas, yang rajin, boleh jadi contoh yang baik sebagai ketua kelas di kelasnya Tuhan, boleh memberi contoh, berbicara yang santun, menjadi kebanggaan orang tua, boleh semakin lagi Tuhan memberi hal yang baik ya Tuhan. Dan dia menjadi anak-anak yang menjadi masa depan bangsa ini Tuhan. Kalau dia jadi pemimpin, kalau dia boleh jadi orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa ini Tuhan. Berkati juga buat istriku Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam setiap pergumulannya, dalam setiap tekanan-tekanan yang ada di pekerjaan, biarlah Tuhan Engkau turut campur bagian menjadi pembela atas dia Tuhan. Engkau yang membela, Engkau yang memberi kekuatan, Engkau yang memberi hikmat ya Tuhan,
tidak dengan emosi, tidak dengan patah hati, tapi semangat yang daripada Tuhan, karena dia ada orang yang berharga, orang-orang yang punya hidup yang diberkati, menjadi orang-orang yang tidak ternilai harganya, karena dia adalah juga warga kerajaan surga Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk semua Tuhan, juga hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau tambah-tambahkan hamba-Mu Tuhan, untuk semakin merendah di hadapan-Mu Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan mengenal Engkau lagi Tuhan, supaya kerajaan-Mu benar-benar sungguh nyata atas kehidupan kami, buat masa depan kami, buat pelayanan, buat apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, selalu berkat kami Tuhan, selalu terus senantiasa untuk pelayanan Living in God Islamic. Selalu Tuhan Engkau berkati kemuliaan-Mu Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat tinggi, kita bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, ini hidup kami percaya hidup kami diberkati Engkau Tuhan. Kami semakin naik dan tidak turun Tuhan. Kami diangkat jadi kepala dan tidak jadi ekor Tuhan. Sampai Engkau Tuhan berkati kami bertemu dengan Engkau di awan-awan yang mulia Tuhan. Kedatangan kedua kali, kami tetap setia, kami tetap mengasihi Engkau Tuhan. Kami tetap Tuhan melihat terang kemuliaan-Mu nyata atas kehidupan kami Tuhan. Masuk dalam kehidupan kami, masuk dalam rencana-Mu yang indah dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Diberkatilah kami semua Tuhan, sampai bertemu dengan Engkau yang kedua kalinya di awan-awan kekal, dari Maranatha sampai haleluya, amin. Kiranya memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga